Di suasana yang cerah ini saya berada di Desa Mereng yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya akan mengajak Anda mengenal lebih dekat dengan Desa Mereng yang berada di Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dari potensi yang ada, saya akan menemui Kepala Desa Mereng, Andri Irawan, untuk menanyakan langsung seperti apa pelayanan yang ada di Desa Mereng dan program pembangunan apa saja saat dirinya menjabat. Nah, pemirsa, terus ikuti saya. Memiliki jumlah penduduk 10.000 jiwa, warga Desa Mereng terbagi menjadi 4 dusun, yakni Dusun Bengkeng, Dusun Pagembrongan, Dusun Kerajaan, serta Dusun Kubang. Untuk gambaran Desa Mereng secara umum ini kan terdiri dari jumlah penduduk kurang lebih 10.000 jiwa. Kemudian ada jumlah dusun itu sekitar 4. Itu ada Dusun Bengkeng, Dusun Pagembrongan, juga ada Dusun Kerajaan, dan juga Dusun Kubang. Untuk jumlah RT itu 37 RT, kemudian untuk RW 9 RW. Kalau mata pencarian di sini berarti kurang lebih hampir 30% itu di pertanian. Yang lain berarti di perkebunan dan perantau. Desa Mereng dipimpin oleh seorang kepala desa yang sudah menjabat di 2 periode. Bukan tanpa alasan dirinya terpilih 2 kali untuk memimpin di Desa Mereng. Tidak lain karena dirinya mempunyai misi mensejahterakan masyarakat Desa Mereng yang ia cintai dan bertekad memajukan Desa Mereng dari segi pelayanan dan pembangunan. Untuk pelayanan sendiri kami di desa yang seperti biasa kita kerjakan, itu salah satunya adalah pelayanan untuk masyarakat. Itu diantaranya pembikinan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, juga surat pengantar, akte, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada Polindes atau pos kesehatan desa juga ada, itu di bidang baik posyandu dan sebagainya. Itu bisa dilaksanakan melalui Polindes atau pos kesehatan desa. Untuk mobil siaga ini secara umum itu yang pasti, yang jelas itu sangat membantu sekali untuk masyarakat kita. Karena apa? Di samping satu mempermudah kita di dalam pelayanan, tentunya di dalam hal kesehatan ini kan sangat-sangat membantu, apalagi jaraknya kan dekat dengan masyarakat mobil tersebut. Namun demikian yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa wilayah Desa Mereng ini cukup luas, jadi kemungkinan ada beberapa hal kelemahan terkait penggunaan mobil. Di antaranya mungkin pas kebenaran ada warga lebih dari 1 atau mungkin yang membutuhkan, ternyata mobil tersebut masih dipakai warga lain. Itu kan perlu juga dimengerti dan dipahami untuk seluruh masyarakat Desa Mereng. Dua periode menjabat kepala desa, Andri Irawan sudah membuat gebrakan dengan pembuatan sarana dan prasarana untuk masyarakatnya. Berbagai pembangunan sudah dibuat guna menunjang mobilitas dan aktivitas warga Mereng. Tidak hanya pembangunan fisik, pembangunan non-fisik juga digalakan oleh orang nomor 1 di Desa Mereng ini.
Selama dirinya menjabat, Kepala Desa Mereng Andri Irawan sudah membangun beberapa sarana dan prasarana untuk memudahkan aktivitas warganya. Kini masyarakat Desa Mereng seperti yang terlihat dapat menikmati pembangunan itu. Posisi sekarang lagi di lapangan Liring Kali Desa Mereng. Untuk fungsi daripada lapangan ini adalah salah satunya yang jelas itu yang pasti di dalam dunia olahraga. Dan alhamdulillah di tahun-tahun yang kemarin ini kita sudah bisa membangun yang namanya jogging track, juga sudah kami bangun jogging track. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat tentunya untuk warga kita yang pengen berolahraga tentunya di dalam berlari-lari kecil di sini. Kemudian banyak lagi terkait kegunaan di lapangan ini, dan alhamdulillah di Mereng ini juga ada SSB, yaitu ya di dalam sepak bolaan, terutama di anak-anak kita yang masih pendidikan itu di umur 6 sampai dengan 12 tahun. Ini alhamdulillah kita sudah berjalan terkait dengan di dalam dunia perolahragaan. Di sini adalah sepak bola. Kemudian kegunaan lain tentunya lebih spesifik ya di dalam dunia sepak bola ini untuk umum. Jadi masyarakat mudah-mudahan bisa menikmati apa yang sudah kami rencanakan bersama. Tentunya ini dengan hasil seperti ini tidak lain itu adalah hasil daripada usulan kita bersama di tingkat bawah. Ini hasilnya semacam ini, mudah-mudahan bisa menjaga dan merawat lapangan ini dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya. Dan walhasil alhamdulillah kemarin di bulan Agustus ini, tahun ini di 2022, kita bersama-sama menyelenggarakan sebuah upacara itu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan sekali lagi untuk lapangan ini bisa bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat Desa Mereng. Ya, alhamdulillah saya sudah menjabat kepala desa kurang lebih 9 tahun, berarti ini 2 periode saya. Alhamdulillah masyarakat masih percaya dengan saya, dan untuk segala sesuatu yang sudah saya perbuat memang tidak banyak, Mas. Dalam waktu tempo yang 9 tahun ini kan sebenarnya waktu yang cukup lama. Namun demikian yang kami kerjakan selama pemerintahan saya itu memang tidak banyak. Tapi alhamdulillah insya Allah kegiatan-kegiatan saya selama menjabat insya Allah banyak bermanfaat, dan mudah-mudahan juga banyak sekali manfaatnya untuk warga kita. Di antaranya kalau untuk pengaspalan dan sebagainya, atau mungkin fisik dan sebagainya. Dan kita juga ketahui bersama bahwa di 2 tahun lebih ini kita kan sama-sama menghadapi yang namanya virus COVID-19. Jadi ini memang sungguh sangat-sangat memberikan suatu efek yang sangat-sangat luar biasa sekali. Tentunya di dalam dunia pembangunan infrastruktur dan sebagainya, ini memang sungguh menyita anggarannya luar biasa sekali. Itu diantaranya di tahun 2020 saja kita menganggarkan BLTDD itu sungguh luar biasa besar. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun ini pun kita masih sama, masih menganggarkan yang namanya BLTDD. Kebijakannya dicanangkan oleh Kepala Desa Mereng tidak lepas dari peran serta lembaga desa yang selalu menerima dan menampung aspirasi masyarakat. Lewat lembaga inilah Kepala Desa Mereng memilah dan memilih aspirasi demi kemajuan Desa Mereng. Menerima masukan dari masyarakat dan menampung dalam sebuah wadah aspirasi. Setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Lembaga inilah yang akan jadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Alhamdulillah
dari awal tentang visi misi dan rencana pembangunan 5 tahun 6 tahun ke depan sudah direncanakan bersama dengan lembaga, khususnya BPD dan lembaga lain masuk LPMD, KPMD. Jadi kami bisa saling merencanakan dan memusyawarahkan program-program yang akan dilaksanakan di Desa Mereng. Kami mencoba mendidik warga Desa Mereng supaya bisa melaksanakan musyawarah, penyampaian pendapat dari mulai tingkat RT, nanti dilanjutkan musdus di tingkat dusun, yang dimana nanti dari tingkat dusun akan dilanjutkan ke musyawarah desa, termasuk juga nanti pengawalan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Alhamdulillah kami mencoba sambil berjalan itu mempelajari warga supaya bisa terbuka tentang keluhan-keluhan dan harapan-harapan pembangunan baik fisik maupun non fisik yang ada di Desa Mereng. Selama kami menjabat sebagai BPD, perkembangannya lumayan signifikan. Jadi dari pihak desa juga melibatkan semua lembaga di perencanaan pembangunannya, sampai dengan RKPDes, HPBdes segala macam, semuanya itu direncanakan bersama sehingga bisa maksimal, dan usulan-usulan warga yang menjadi prioritas maupun yang belum bisa dilaksanakan juga dapat dimusyawarahkan bersama. Sebagai lembaga desa yang berpartisipasi langsung mengawasi pembangunan, Lembaga Pemasyarakatan Desa atau LPMD menilai bahwa pembangunan yang dilakukan di Desa Mereng sudah sesuai peraturan yang ada dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Seiring dengan adanya rencana pembangunan yang dilakukan Kepala Desa Mereng, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD berperan secara aktif partisipatif untuk mengawasi langsung kebijakan yang telah dilakukan agar seimbang dengan peraturan yang ada. Tugas pokok LPMD membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dan menggerakkan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan itu dengan swadaya dan juga gotong royong. Kami juga terlibat langsung dalam pembangunan, pemeliharaan, dan juga di pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. LPMD juga ikut menyusun perencanaan pembangunan, yang mana kami bersinergi dengan lembaga yang ada di Desa Mereng, baik BPD, Karang Taruna, dan juga lembaga kemasyarakatan yang ada. Kami ikut dalam penyusunan perencanaan pembangunan, yang mana perencanaan pembangunan jangka pendek dan juga jangka panjang, dan situ ada pembangunan fisik dan juga ada non fisik yang sering kami lakukan terhadap warga masyarakat, yaitu lebih ke sosialisasi, memberikan pemahaman terhadap warga masyarakat bahwa pembangunan yang ada di desa itu tidak cuma hanya dilaksanakan oleh pemerintah desa, tapi juga dibutuhkan partisipasi dari warga masyarakat supaya bisa menumbuh kembangkan sifat gotong royong. Di bawah pemerintahan Pak Kades, dalam hari ini Pak Andri Irawan ya selaku Kepala Desa Mereng, kami di lembaga diberi kewenangan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Salah satunya di LPMD itu memang kami diberi tugas untuk melaksanakan pembangunan, ikut di dalam pelaksanaan pembangunannya, tapi juga dalam perawatan serta pemeliharaan supaya pembangunan itu bisa lebih awet, supaya pembangunan itu tidak cepat rusak, artinya penghematan anggaran. Manakala pembangunan itu dilaksanakan dengan baik dan pemeliharaan juga maksimal, maka pembangunan tersebut bisa jangka panjang. Di bawah kepemimpinan Pak Andri, alhamdulillah pembangunan bisa berjalan dengan sangat baik. Tentunya beliau
menugaskan masing-masing lembaga sesuai dengan tupoksinya dalam pelaksanaan kegiatan baik di pembangunan fisik ataupun di non-fisiknya. Dan hasilnya, alhamdulillah kami sebagai warga masyarakat dan juga di lembaga itu sangat puas dengan pembangunan yang ada sekarang. Ya, harapan kami mewakili masyarakat ya, karena kami lembaga pemberdayaan masyarakat. Tentunya harapan kami kepada pimpinan, kepada Kepala Desa Mereng, tetap dibangun sinergitas dengan semua lembaga yang ada dan juga warga masyarakat untuk menuju Mereng yang lebih baik lagi. Pemerintah desa untuk memajukan kepemudaan Desa Mereng bukan hanya sekedar wacana semata. Banyak pelatihan dan kegiatan yang dilakukan dengan dukungan kepala desa yang tujuannya memajukan anak-anak muda di Desa Mereng. Mereka dibentuk menjadi pemuda yang berkarakter melalui wadah Karang Taruna. Tidak hanya pembangunan secara fisik saja, Kepala Desa Andri Irawan telah aktif mendukung Karang Taruna desa setempat. Melalui wadah ini, para pemuda secara aktif mengikuti kegiatan maupun pelatihan yang ditujukan untuk menambah bekal pengetahuan mereka. Fokus utama kami adalah generasi muda, karena kami memang dicetak dari perkumpulan para pemuda yang ada di dusun, 4 dusun yang ada di Desa Mereng. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah kami realisasikan diantaranya adalah bidang kerohanian, diantaranya adalah pembinaan mental melalui entah itu pengajian, entah itu diskusi rutin. Kemudian di bidang kesejahteraan sosial kami juga berupaya untuk membantu sesama bagi masyarakat kurang mampu dengan cara bakti sosial dan bentuk-bentuk yang lain. Kemudian di bidang kepemudaan dan olahraga tentunya diantaranya adalah pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional yang baru-baru ini juga telah kami laksanakan. Diantaranya adalah pelaksanaan upacara, kemudian lomba-lomba yang tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi generasi muda yang ada di Desa Mereng. Kemudian kami juga sangat berterima kasih kepada pemerintah Desa Mereng karena selama ini telah memberikan kesempatan kepada para pemuda di Desa Mereng untuk berkreativitas, untuk aktif ikut serta membangun masyarakat dalam bidang pemberdayaan. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah Desa Mereng sangat kami apresiasi, sangat kami berbahagia karena pemerintah desa selain memberikan wadah bagi kami untuk berorganisasi melalui Karang Taruna, juga tentunya dukungan-dukungan yang bersifat material tentu tidak bisa kami lepaskan ya, dari hal-hal semacam itu untuk melancarkan kegiatan-kegiatan yang ada di Karang Taruna. Dengan tetap kami bekerjasama dengan seluruh lembaga bersinergi, baik itu BPD, LPMD, KPMD, dan seluruh komponen masyarakat yang ada di Desa Mereng. Harapan dari Karang Taruna tentu saja sinergitas ini antar lembaga tetap berjalan. Kemudian masyarakat juga mendukung kegiatan-kegiatan kepemudaan supaya tugas-tugas kami untuk meningkatkan kapasitas pemuda di Desa Mereng bisa tercapai sesuai dengan visi misi kami, yaitu menjadikan generasi muda yang aktif dan produktif. Fokus memaksimalkan pembangunan infrastruktur, Kepala Desa Mereng berupaya untuk memajukan desanya lewat pembangunan fisik dan non-fisik. Dirinya mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga Mereng. 2 kali menjabat, program-program unggulan telah dilaksanakan. Itu semua ditujukan untuk mewujudkan Desa Mereng yang sejahtera. Saya Dewi Anissa dan tim MTV Jateng yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.